Wa aslu kulli ta'atin, sebaliknya sumber daripada semua ketaatan, wa yaqzatin, dan semua kesadaran, wa ifatin, dan sumber daripada ifah. Ifah ini adalah terhindar daripada segala macam kejahatan. Ada ridho minka anha, yaitu tidak ada ridhomu, daripada itu syahwat, daripada itu nafsu. Jadi memang di dalam diri, di dalam awak, di dalam qalb sebenarnya arah nafsu, kemudian arah hawa, arah syahwat. Ya, situ macam ini, hawa, nafsu, syahwat. Syahwat itu adalah kesenangan, hawa itu keinginan, nafsu inilah ia sih memanfaatkan. Jadi kata-kata nafsu memang termasuk mustarak, taras lafzi. Nafsu ini berarti jiwa. Misalnya inna nafsa la ammaratun bisu, kemudian wa nahan nafsa anil hawa, hawa. Kemudian hawa itu adalah masyhur, artinya keinginan, syahwat itu kesenangan. Sumbernya adalah nafsu. Jadi nafsu sumber maksiat, nafsu sumber daripada kelalaian, nafsu sumber daripada kesenangan. Ridhoka an nafsika, ridhomu terhadap dirimu, terhadap nafsu maksud asli maksiat, merupakan sumber daripada maksiat. Gaflah, sumber daripada gaflah, golak, dan kesalahan-kesalahan yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, ini yang tidak teriwayatkan dalam sebuah riwayat terhitab Allah Ta'ala antara akal dan nafsu. Ya aklu man anta wa man ana. Hai akal, siapa kau, siapa saya? Maka berkata akal, anta rabbi wa ana abduka. Engkau itulah Tuhanku, saya ini hamba engkau. Lalu lewat pun terhitab nafsu, ya nafsu man anta wa man ana. Nafsu, saya anta, saya aku. Nafsu menjawab, ana, anta. Saya ini saya, engkau itulah engkau. Terhukumlah ia terendam apalagi di neraka 10.000 tahun. Jangan yang sebulan, ya nafsu man anta man ana, tetap mengatakan ana, anda. Terkerem malik di dalam neraka dalam bentuk air 10.000 tahun. Kesubulan ya, masih tetap mengatakan ana, anda. Semua yang bangil secara nafsu. Nah, kemudian ya dia terus terpejam ya terus. Dia penting kebelek itu mah, apa kebelek dia terpejam. Maka dengan sebab itu lumpuhlah dia. Ia terus mengatakan, na'am, ana abduka wa anta rabbi. Ini nafsu. Setelah terpejam, nah iya tidak. Kewajiban itu puasa. Para nabi rasul membawa syariat puasa. Bahwa syariat puasa adalah untuk mengatasi nafsu. Nah, lalu di dalam hikmah lain, di dalam kitabnya ada disebut bahwa adpin nafsaka tahta ardil khumur, kubur nafsumu di bawah lumpur, di bawah tanah lumpur. Nah, kubur. Nah, dalam hal ini adalah mengandung arti dua. Nafsu dalam arti maras buruk, merupakan amaratun bisu. Kemudian yang kedua, nafsu dalam arti keseluruhan diri ini. Berkaitan ke apa? Dendek wah penghitan diri sebagai dengan ahli ibadah. Dendek penghitan diri sebagai dengan alim. Apalagi kepada diri menjadi waliullah. Dendek. Sebut diri. Lalu tetap jalani ibadah secara bagus. Bila perlu dinara dengan nau kita beribadah, hanya Allah sinau kita. Allah sinau kita. Anak daripada ibn nafsaka. Kemudian anda nak terkenal sedengar. Anda betul-betul majhulun fil ardi ma'rufun bis sama. Wasawatin, dua syahwat, kesenangan, khatrin, khawatiran, wasyakin dan keraguan, payah pahit. Maka dia bersatu, wahtalat, dan bercampur aduk. Dengan sebab apa? Dengan sebab nafsu. Jadi dengan sebab kita ridho, arti ridho dalamnya tunduk li nafsu, terhadap keinginan nafsu.
maka syahwat akan menjadi-jadi, khawatir terjadi-jadi. Khawatir terhadap apa? Terhadap si gen tak alami, si berupa bala bencana. Karena apa? Dia ingat oleh Allah. Nafsunya yang si jadi hijab. Keraguan-raguan pun, ragu-ragu timur. Gak jadi kebagusan, ragu-ragu itu. Nafsunya sengaja jadi ragu-ragu. Terima atau dia, terima atau dia. Bercampur aduk. Wa ta'atin wa yakzatin, kemudian sedangkan taat dan kesadaran. Kesadaran ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena kesadaran itulah yang menyebabkan kita untuk jadi sumber ketaatan. Sadar bahwa diri sebagai hamba Allah, sadar bahwa diri akan berakhir di dunia ini, sadar bahwa hidupnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sadar bahwa kita ini adalah wajib mengabdi kepada Allah. Wa ifatin dan ifah itu adalah at-tahruz anil khata', ialah memelihara diri daripada sebuah bentuk kesalahan, daripada syarat haram. Kadin dobat sesungguhnya telah tepat, artinya ifah dengan suatu ketepatan cara untuk melakukan cara untuk memelihara diri daripada haram. Jadi sifatil kamal, semua sifat-sifat yang sempurna pokoknya. Apa sumbernya? Ada murido nafsin habat, artinya tidak ridho terhadap nafsu yang rendah. Nafsu rendah apa? Nafsu amarah bisu, isi selalu melakukan kejahatan. Karena nafsu ini kan tidur. Pertama nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, kemudian nafsu mutmainnah, kemudian nafsu mulhimah, nafsu amarah bisu, nafsu marhamah, nafsu mardiyah, nafsu radiyah. Jadi nafsu radiyah dan mardiyah. Si pitu macam ni nafsu ni. Nah ia pada isi kadang-kadang berkaitan ke latifah sudah dalam diri ya. Arah latifah, hati latifah, apa sampai kepada latifah kulul jasad. Ialah isi para ni kepada terzikiran dengan zikir latifah. Jadi masing-masing latifah ni terzikirannya 1000-1000. Ambil tebus 10.000 ya 1000-1000. Dari 7.000. Lamun ditebus 1000-1000 ya 100. Kecuali nafsul kulir jasad ialah dengan 400. Sehingga bau kita taklukkanlah nafsu apa latifah. Nah ya sebabnya di dalam zikir, ada zikir itu bagi jadi dua. Arad para zikr hasanat, arad para zikr darajat. Dalam zikr hasanat apa kok membimbing kantor? Coba doang pahala. Kalau zikr derajat ya 20 kaifiatnya. 25 sebelum zikir, 12 ya dalam zikir, kemudian 3 setelah zikir. Lah zikir itu harusnya arah. Misalnya sopone, dalam terzikir darajat itu kan dikir peningkatan makom, dikir peningkatan makom, anti temandi, terus ngadu pakaian bersih-bersih, kemudian ngadu minyak senge. Nah ini termasuk ya sebelum zikir, menghadap kiblat, lalu bertapak sila, terus mulailah zikir, mulai dengan puasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah, makhluk kali langsung Muhammad Rasulullah. Jadi lamun zikir derajat, zikir derajat. Apakah mau digunakan zikir derajat semacamnya? Misalnya dalam zikir dan mati, anti darah Muhammad Rasulullah. Karena apa? Muhammad Rasulullah barun amiq. Muhammad Rasulullah adalah lautan samudera yang sangat luas, yang sangat dalam. Wala ilaha illallah fitratul minhan. Sedangkan ucapan la ilaha illallah satu tetes daripada samudera yang luas itu. Maka jutaan misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, jutaan berzikir la ilaha illallah, lamun diharap Muhammad Rasulullah hampa di dalam bingkai. Namanya hebat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah Rasulullah di dalam kitab Riyadhul Bariyah. Muhammad Rasulullah bahrun amiqun wa la ilaha illallah fitratun minhan. Muhammad Rasulullah bagian samudera luas yang sangat dalam,
dengan la ilaha illallah bagian satu tetes daripada samudra itu. Kalimatnya masuk. Dalam arti apa? Lamun tebingkai si Muhammad Rasulullah kayaknya masih bertaburan, berserata. Orang tiba-tiba negara dengan langsung Abdul Ghani Parano la ilaha illallah langsung sampai 1000 di darah Muhammad Rasulullah. Nah ya, dia takil kalkiru zikrina perlu kali dia la ilallah illallah Muhammad Rasulullah. Bila perlu balik istighfar untuk biwe, istighfar untuk hidung, istighfar untuk mata, istighfar untuk kentok, istighfar untuk iman, istighfar untuk tian, bahkan istighfar untuk hati, istighfar untuk kesalahan-kesalahan. Nah berlanjutan, lalu zikir derajat untuk kenaikan tingkat, kenaikan makom. Nah ini masih dalam bentuk zikir. Nah, terus sampai kepada zikir ma'rifat. Nah jadi zikir jahar, kemudian zikir sir, kemudian pada zikir sirul asrar, zikir pada asrar. Lamun la ilaha illallah masih termasuk ya zikir jahar. Lamun la ilaha illallah, nah itu pada zikir sir. Zikir jahar dan zikir sirnya masih adalah sifatnya jasmani. Sifat jasmani. Adapun Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah, kadang-kadangnya apa? La ilaha illallah zikir jahar, la ilaha illallah zikir sir, la ilaha illa anta wadam para zikir sirul asrar, la ilaha illa ana nanu parani pana asrar. Pana asrar si parani. Pana asrar itu sifat rohani. Lagu ini ketangguh semuanya cekatan diri jadi Allah. Cuma kita meniru pengakuan Allah semacam inni anallahu la ilaha illa ana. Kemudian lamun la ilaha illallah masih agak jauh. Karena ya parani gaibul gaib. Lamun la ilaha illallah gaib. Dan bergaib pada ilaha illallah. Lamun la ilaha illa anta wa muhatab, bahkan dekat. Lamun la ilaha illa ana wa dia bau terpisah. Dekat. Wa nahnu aqrabu ilaikum walakin la tubsirun marasi'al khair daripada surat Waqiah. Aku ni lebih rapat daripada lagu daripada kita aku ni Allah Taala. Kemudian daripada kita sehingga dia terbuka hijabnya. Basirah Dirman terbuka, basirah, ail basirah dan akul basirah. Kalau akul basirah semua dia bau sih, jangan lupa Allah Taala. Hati kita itu adalah melihat Allah dengan akul basirah, cuma bukan sebagai sosok, bukan zatnya. Artinya bagi kita itu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam zikir dengan seluruh pokoknya zikir. Mungkin zikir jahar biasa la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Lagu barat untuk pribadinya la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Dia mengatakan menjadi dirinya ini. Tetap mengatakan dia adalah hamba. Cuma untuk jadi gambaran daripada perkataan Allah terhadap diri ini dia terdengar la ilaha illa ana dan mewiridkan kalimat firman Allah sebelum itu. Nah, ya caranya teratasi. Nah, jadi nafsu akan menjadi humul. Pokoknya dalam arti nafsu jenis nafsu amarah bisu marak-marak ke talak kuali dalam rawat yang ibarat. Idzan nafsu, apabila nafsu la nu'tiha ridha, tidak kita berikan dia ridha. Kalau kita tidak berikan redha, artinya kita tidak redha terhadap nafsu itu. Nakun ta'iun syarat. Niscaya kita ini menjadi orang yang taat. Taat. Nakun ta'ian syarat. Misalnya takut ini taat adalah karena ia darurat besar. Niscaya kita menjadi orang taat yang penuh persyaratan. Artinya seolah-olah mengatakan bahwa syaratnya ada boleh menjadi dengan taat oleh Allah Ta'ala semata-mata, tidak baik taat oleh nafsu. Apapun ajakan nafsu tidak turutan. Wa nahnu matlubun, dan kita ini dituntut an-nu'ti rabbana, bahwa kita memberikan Tuhan kita ridha.
Imbabat secara tepat, memberikan ridho secara tepat. Apa yang memberikan ridho ini? Artinya Allah Ta'ala gini ya, ibaratnya memang di dalam lamun syariat kan berbeda dengan marifat. Bahwa marifat itu adalah tidak membedakan antara abid dan ma'bud. Ini bedanya saya si menyembah timpal si sembah. Kemudian lagu dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala nyembah diri. Dia mengatakan Allah Ta'ala nyembah diri, tetap itu adalah menyembah. Lagu di dalam aku menyembah. Aku siapa itu? Apakah aku diri ini ataukah aku Allah? Nah, ia lagu marifat membahasnya ini. Jadi saya si paling benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia paling rajin ibadah. Tandanya dengan paling rajin beribadah itu paling benar Allah Ta'ala. Kemudian karenanya sebagai alat daripada Allah. Ya tapi tidak jadi alat Allah Ta'ala. Jadi saya si paling demenan, ya paling keren terkadu si Allah Ta'ala. Nah, menurut bahasan marifat, paling keren terkadu si Allah Ta'ala untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah Ta'ala. Jadi coba perhatian, dengan si saleh-saleh rajin beribadah, dia yakin husnuzon, berarti ia sangat cinta dengan Allah Ta'ala. Dia terkadu si Allah Ta'ala untuk memuliakan diri Allah, memuliakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya dengan sendiri beribadat berarti dia terkadu si Allah Ta'ala sebagai alat untuk memuliakan diri Allah Ta'ala. Nah, ialah sebabnya di dalam ma'rifat ni kata-kata aku dalam ibadah mengaku, dari mengingat, mengaku, merasa, memandang. Jadi jangan ingat diri ini yang menyembah Allah, jangan mengaku diri ini yang menyembah Allah, jangan merasa diri kita ini yang menyembah Allah, jangan memandang diri kita ini dengan menyembah Allah. Tetapi ingatlah Allah yang menggerakkan, akui Allah yang menggerakkan, rasakan Allah yang menggerakkan, pandanglah Allah yang menggerakkan. Nah, lalu pandang itu kan sebagai alat doang, jadi sebagai alat doang. Maka saya sih paling banyak beribadah, berarti hakikatnya ia paling kedemenan si Allah Ta'ala tidak jadi alat untuk memuliakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ya bahasa daripada marifat. Jadi masing-masing boleh yang klasifikasi kan, klasifikasi syariat. Lalu makan lamun apa ya arak dengan salah di depan arak sini adalah pandangan syariat. Syariat tetap mengatakan sah batal. Arak dengan sisa salat, arak dengan si batal salat menurut syariat. Menurut syariat. Nah, adapun lamun kembali kepada marifat, maka tentu dengan jiwa marifatnya tinggi, ndek nuah gen sampai melupakan syariat. Dan nuah melupakan syariat. Karena apa? Karena tetap awasi diri, murakabah. Nah, awasi diri, apakah salah, kondik jalan si sholat, tetap awasi. Nah, itu berarti dengan jiwa tinggi marifat. Tidak sampai lalu kadang-kadang demi nuah deparan kamu tiba area marifat dari bersyariat malik, ada keliru. Berarti wajrat pada menang Allah Ta'ala untuk jadi alat Allah. Nah, yang disebut itu bahwa wa nahnu matlubun an u'tiridha an rabbana aridha bin nabat. Bahwa kita ini dituntut untuk memberikan kepada Tuhan kita ridha yang tepat. Supaya gimana? Linasula ridha Allah, supaya kita mendapatkan ridha Allah. Wala nakun minal ghalat. Kita masuk daripada orang yang salah menurut pandangan syariat, salah menurut pandangan hakikat dan hakikat. Li'aklika misalnya, li'aklika bagi makanmu. Makan maksudnya apa? Artinya dia waktu kasih makan pas siang dulu, bawa bakalan kita kena halal
zatnya, kemudian halal cara memperolehnya, kemudian selalu halal cara kasih mengkonsumsinya. Lewat pun kasih dalam keadaan makan, wasurbika dan minummu, tidak lupa Allah. Saya lupa Allah di saat kasih makan, saat minum, berarti sedang menyebutkan Allah. Karena apa? Menyebutkan Allah berarti dia diingat bahwa Allah lah si minaannya butiran-butiran beras, Allah lah si minaannya partikel-partikel air, Allah lah isi nyebabangnya ada yang tahu menikmati makanan minuman. Umbe sidemai semparan sedingan sehat makanan minuman, lamun dia ketika cari insyaallah taala dia bawa nikmati sesuatu dengan. Ingatlah Allah taala. Kaza takun man tagawat. Begitu juga kau menjadi orang yang tagawat, orang yang sedang berak maksudnya. Sedang berak. Tabawala yang sedang kencing. Watawas kemudian watapuasa. Tapuasa itu kentut. Namun dia cari tahu kentut insyaallah taala dia ini. Namun dia cari tahu merek dia ini. Allah taala doang sih cari. Kemudian tabasat penunjuk masih adalah berludah. La takun galab. Jangan kau salah. Tetap ukuran salah dan sahmu adalah ukurannya mengukur syariat. Berarti dia kalau terlupa syariat. Lewat pun sih, waktu mas sekalipun di pak area marifat dia dikanggut ya, tinggalan syariat dikanggut lupa. Mita lupa dikasih perumpamaan daripada perbuatanmu yang jahat. Tapawasta indah talati, kamu kentut di sisi orang yang bercampur adilnya di tempat ramai, sengaja dikentut dengan suara belik. Dan ini kan akhlak. Meninggalkan menyakiti dengan, menghinakan dengan. Tidak lalu dengan alasan lah itu berdasarkan di syariat dan berdasarkan Allah kita pokoknya kekat ngentut dekat lalu kumbe misalnya kumbe kan maksudnya alur manusia kedekat kita. Untuk kedekat si manusia berarti kan Allah Subhanahu Wa Taala dia demen kita itu benar si manusia. Kumbe itu dia demen karena dia demen kita apa dia demen kita kekasihnya tidak menang si manusia. Misalnya dengan alasannya dia bau, karena berarti melupakan Allah. Melupakan Allah berarti adalah melupakan berarti akhlak kepada sama manusia. Menghormati manusia hakikatnya adalah menghormati Allah. Karena manusia adalah merupakan ciptaan Allah yang dilarang pengaturan. Lebih-lebih sebagaikan ke akhlak. Namun isi termasuk dengan tidak menang isi makhluk hanya Allah Ta'ala dan menangnya adalah apabila luar melakukan segala sesuatu sesuai pada tuntutan syara tarekat hakikat ternyata tidak dengan menangnya berarti Allah Ta'ala menghitan kelengian-kelengiannya andai tak menang si makhluk sehingga Allah Ta'ala merasa ada menang dan doanya si pas namun sengaja untuk melakukan sesuatu membuat dengan jadi gedap karena para melanggar syariat, melanggar tarekat, melanggar hakikat. Misalnya zikir, atau mereka suka zikir aku. Jadi apa zikir? Sebut Allah Ta'ala sering gedap Allah Ta'ala. Nah itu coba namun sebut arame sebut arame sesuai sekarang-kadang nyebut arame. Kenapa ketemu dia? Menanul termasuk yang dia cermati makna daripada zikir. Wala tansari Allah, jangan kau lupa ridha Allah. Yakun tahta ridha yustarat, niscaya adalah di bawah ridha yang disyaratkan. Artinya syarat daripada mendapatkan ridha Allah, maka kita harus hebat kepada syariat setentuan Masya Allah, kepada kadar setentuan Masya Allah, kemudian isi kadar si hal ridha adalah kadar-kadar. Adapun asar daripada kadar-kadar artinya bekas kenyataan daripada kadar-kadar arak si berupa kebagusan, arak si berupa kelemahan. Namun kebagusan berarti reda terhadap kebagusan, reda terhadap kadar-kadar. Adapun lamun kemaksiatan ditekan reda terhadap maksiat, lalu wajib reda terhadap kadar-kadar si menyebabkan terjadinya maksiat. Kadar-kadar tak reda maksiat. Ridal walidain
Reda terhadap kedua ibu bapa, syarat reda Allah sebagai syarat daripada reda Allah. Berarti untuk mendapatkan reda Allah, reda dengan taat. Reda dengan taat. Kadin mahabbah, yaitu sesungguhnya telah turun, artinya turunnya reda Allah Subhanahu wa taala kepada seorang apabila seorang itu sudah mendapatkan reda orang tua, terutama sekali inak misalnya. Banyak para ulama-ulama dan para aulia tinggalan si wayahna si mama lalu terbelian si inana doang dengan penuh kasih sayang inak doa ayangnya mendapatkan ridho, maka Allah Ta'ala redha dia. Wa yarda rabbuna laka, dan redha Tuhan engkau bagi Tuhan kita bagi engkau. Idza nafsuka in syata, apabila nafsumu sudah menjadi rajin, artinya dalam hal ini adalah ya bau sita tunggang bah nafsu nu maksud nafsu nu bau sita kendalian. Lamunlah bau sita kendalian nafsu, maka berarti dia tertunduk lagi oleh nafsu. Lamun dia tertunduk oleh nafsu, ia nafsu nu tunduk oleh kita, maka ridha Allah pun akan didapatkan. Karena lu ridha rabbika, kau akan mendapatkan ridha Tuhanmu. Idza kunta minan nasyat, apabila kau termasuk orang yang rajin. Rajin apa? Rajin mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam isi rajin melaksanakan syariat Allah taala itu masih berumur. Dende ingat bahwa diri kita melakukan perbuatan si bagus. Dende aku diri kita melakukan perbuatan bagus. Dende idap diri kita melakukan perbuatan bagus. Dende pandang diri kita melakukan bagus. Karena apa? Selaputnya adalah hak prerogatif Allah. Nah sebaliknya lamun silengnya ya tidak baik untuk disebut hak Allah. Misalnya para contoh di dalam kitab Sulamul Munawwir, sopok dengan maling manuk, kan kedai cipin manuk. Ya, maka berobat malah kerugian dan mereka dulu kira makan para nabi malik manuk. Allah Ta'ala maliknya. Allah Ta'ala nakaya. Allah Ta'ala nakanya. Makan setan landeng jaga kolak betisnya. Makan kelompok kamu. Padahal si malik manuknya Allah Ta'ala. Makan para kelompok kamu. Allah Ta'ala kelompok kamu. Allah Ta'ala kelompok dia. Adalah. Jadi lamun si lengi sedikit pun dia kagum geni subhanallah Allah. Lagu wajib tereda terhadap kadar-kadar sebagai perencana terjadinya sekarang kelebihan. Adalah ya, dalam kaitan dengan masalah tasawuf ini, dia kagum berupa akidah, dia kagum berupa syariat, dia kagum berupa harekat. Karena sifat macam ini marifatnya sebagai rasa dan nikmatnya. Dari maksud gambaran pikiran, syariat bagikan gudang, kemudian tarekat adalah bagikan barang yang ada dalam gudang, kemudian hakikat adalah merupakan rasa daripada apa yang dalam gudang, sedangkan marifat adalah nikmat daripada rasa apa yang dalam gudang. Apabila gudang lo higienis, aman, dinara dengan memegang bekas alat di dalam gudang, insyaallah higienis, tetap aman, steril. Lalu robek-robek, kata robek, terisi hujan, pagar dan robek, kita isi pegang, apa ini? Ya terus harus pegang, takut. Anu lah ibarat. Jadi ada dengan simarannya syariat nampas apa, lalu nampas apa setelah ya, tidak ganggu. Lama nyur misalnya, jadi dia berkembang lah berikan ampas. Baru dia berkembang apabila untuk ampas sampai berkembang di kebun-kebun. Nah kalau mencoba sedih ampas sumit dua tangkel deh. Sedianya maunya itu minyak, lalu ini akan berkembang hanya sekedar minyak ya ini. Namun tetap arah ampas, arah tangkel, arah empat, arah air, maka sebutir pun ini jadi dua kebun. Ibarat daripada perkembangan antara syariat, hakikat, dan marifat. Qala wala antas hama jahilan la yarda an nafsihi